Baik, untuk materi hari ini adalah kaitan array. Mungkin bagi yang sebelumnya algoritma sudah dapat, berarti kita mereview saja, ya, kita mereview saja. Terlalu kecil enggak, Mbak Erista? Ini tampilannya bisa dilihat enggak, Mbak? Boleh minta tolong diperbesar sedikit, Pak. Diperbesar sedikit, sebentar. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Ini cukup jelas atau masih kecil, Mbak? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti kalau slide saya hilang, mohon bilang ya. Soalnya ini layarnya saya penuhkan ini ya. Ya, Pak. Kaitan array atau lari, ya itu merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Ya, yang bertipe sama ya berarti misalkan tipenya string ya string semua. Kemudian kalau integer ya integer semua. Kalau float atau desimal ya desimal semua ya. Bagian yang menyusun array disebut elemen array ya. Sehingga dengan menggunakan array sejumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama. Ini langsung saya to the point, saya kasih contohnya ya. Ini yang pertama adalah contoh 1, array dengan jumlah double, tipenya string ya, karena string berarti ini berupa huruf atau campuran huruf angka. Stringnya adalah nama mobil ya, ada Avanza, ada Brio, ada Innova ya. Ini adalah salah satu variabel yang bertipe data array. Jadi Avanza, Brio, Innova ini memiliki tipe data yang sama yaitu string. Kemudian ada tahun. Ya, tahun sama dengan 2010, 2013, 2018. Jadi pada mobil ini ada tiga data ya atau tiga lari data. Kemudian tahun juga sama ya. Nah, cara pertama untuk pemanggilan tipe data array adalah ini ya, ini keterangannya adalah yang dikasih tanda panah ini adalah deklarasi array dengan jumlah tertentu ya pada variabel bernama mobil dan tahun. Jadi ada tiga lari data di sini. Cara pertama pemanggilan array adalah print, kemudian kurung buka, tanda petik mobil 1, tanda petik, koma. Kemudian disebutkan nama variabelnya yaitu mobil. Ini ada 0, 0 itu adalah menunjukkan penyebutan data pada variabel mobil pada data pertama, yaitu Avanza ya. Mulainya dari 0 karo Python. Kemudian tahun mobil 1, ini juga tahun kurung kotak 0. Ini artinya 0 adalah penyebutan atau pemanggilan data ya, data pertama dari variabel array yang bernama tahun. Kemudian mobil 2 ya, koma mobil kurung kotak 1. Berarti ini juga menyebut data kedua dari variabel array mobil ya.
Ini urutannya setelah 0, 1. Tahun juga sama. Ya, ini ada keterangannya. Mobil 0 adalah data pertama dari variabel array yang bernama mobil. Kemudian tahun 0, kurung kotak 0 adalah data pertama dari variabel array yang bernama tahun. Seterusnya sampai dengan mobil kedua, ya. Sampai dengan mobil ketiga. Penyebutannya dengan urutan 2, ya. Karena mulainya dari 0. Lalu cara kedua, kita bisa menggunakan ini tadi. Cara kedua yaitu dengan perulangan. Perulangan ya. Kalau for, ya, di sini cara kedua. Kemudian ini ada for A, variabel A, di ring 3. Ring 3 itu maksudnya adalah mulai 0, 1, 2. Ya. Karena datanya ada 3, berarti ring 3. Kemudian mobil ke A plus 1, maksudnya apa? A-nya ini adalah ring 3. Ring 3 itu mulainya dari 0, 1, 2. Yang pertama A0, berarti mobil ke 0 plus 1, berarti mobil ke 1. Ya. Titik 2, mobil kurung kotak. Ya, counter dari A. A-nya 0, mobil ke urutan pertama berarti ya. Kemudian tahun juga sama, tahun ke A plus 1, berarti tahun ke A-nya tadi 0, 0 plus 1, kemudian tahun ke A-nya 0, berarti tahun dengan urutan larik pertama. Muter lagi di ring kedua, yaitu menggunakan A1. Mobil ke A-nya 1, 1 plus 1 sama dengan 2, kemudian mobil dari A, urutan larik ke 2 yang diwakili A-nya 1, seterusnya ya. Itu contoh sederhana tipe data array. Saya kira masih sangat kental di ingatan kalian untuk di logika pemrograman kemarin sudah dapat. Mbak Irista sudah dapat untuk yang larik, Mbak Irista? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya lanjut ya, Ini hasil yang diperoleh. Hasilnya seperti ini. Cara pertama hasilnya sama ya. Ini cara kedua, hasilnya sama. Kemudian contoh array dengan jumlah tak tentu. Kalau tadi for-nya tertentu ya. Terus kemudian lariknya juga ini datanya sudah disebutkan. Ada 3 pasti disebutkan. Kemudian kalau dengan jumlah tak tentu, ini tentunya biasanya menggunakan inputan. Penulisan deklarasi array-nya bagaimana? Yang pertama adalah kode. Ya, kode sama dengan kurung kotak buka, kurung kotak tutup. Nah, seperti ini ya. Slide saya sudah berubah toh, Mbak? Kalau belum mohon disampaikan ya, Mbak Irista, perwakilan Komting. Iya, Pak. Yang kedua nama juga sama dengan kurung kotak ya, kurung kotak buka, kurung kotak tutup. Biaya produksi juga sama. Lalu jawab sama dengan Y, artinya bahwa jawab inisialisasi jawab, nilai dari jawab itu defaultnya atau harga awalnya awal sekali yaitu Y. Kemudian A defaultnya atau inisialisasinya adalah nilai 0. Di bawahnya ada while. Maksud while ini adalah selama jawab itu bernilai Y, selama jawab, inputan jawab yang di bawah ini, ya inputan jawab ada data lagi tidak, ini ditekan Y atau T. Selama ada data lagi ini ditekan Y atau bernilai Y, maka inputan ini memutar terus ya, memutar tiada henti kecuali sudah dijawab selain Y yaitu T maka akan berhenti. Nah, ini while jawab sama dengan Y ya. Kemudian print data ke A tadi 0
A plus 1, 1 plus 1 ya. Kemudian kode 1 ini inputan. Kode 1 inputan. Jadi pola untuk array-nya adalah kalau tadi dideklarasikan nama variabel array-nya adalah kode. Ini kita tidak langsung menggunakan kode, namun ditampung dulu di variabel yang lain. Namanya misalkan kode 1. Kode 1 sama dengan input kurung buka tanda petik kode. Ini inputan untuk kode. Hasil inputan kode yang ditampung di kode 1 kemudian ditambahkan pada atau dimasukkan pada data di variabel array kode. Ini ya. Kode titik append kode 1, kode dari atas. Ya, ini. Jadi tidak bisa langsung menggunakan apa namanya kode ya. Jadi ditampung di kode 1 dulu, input apa, kemudian baru disimpan atau dipindahkan ke variabel array yaitu kode. Kemudian nama juga sama, variabel array-nya nama. Kemudian harus ditampung dulu di nama 1 ya, input nama. Kemudian pindahkan hasil inputan nama ke variabel nama 1. Biaya produksi juga sama, tampung dulu di biaya BY prod 1 atau biaya produksi 1. Ya, ini pakai INT karena angka. Kemudian biaya produksi 1 yang telah bernilai inputan dari biaya produksi disimpan di variabel array yang namanya BY-prod ya, biaya produksi append BY-prod.append kurung buka biaya prod 1 mengambil dari atasnya. Kemudian input ada data lagi. Nah, A-nya ini bertambah, A-nya semula 0 menjadi 1. A plus sama dengan 1 ya, A plus sama dengan 1. Kemudian muter lagi A yang kedua ya, data ke A plus 1 ya, berarti data kedua, A-nya tadi terakhir 1 tambah 1 2. Muter array kedua, sekarang input kode seterusnya, nama, biaya produksi ya seterusnya. Misalkan di input sebanyak 5, berarti di bawah ini tinggal cetak datanya. Kita wakili boleh Anda kasih A0, boleh gunakan variabel yang lain B sama dengan 0, boleh. Artinya apa? Untuk mencetak juga mulai membaca pada lari array data pertama ya, B0. Di sini ada nomor, kode, nama, biaya produksi. While selama B-nya kan nanti berulang terus ya, lebih kecil dari A. Misalkan A-nya di sini tadi bernilai 5, maka selama B ini masih kecil 5, masih kecil dari A, A-nya tadi 5 terakhir ya, pembacaan A terakhir ini. Selama B-nya masih di bawah angka 5, maka ini dicetak. Print B plus 1, B pertama berarti 0, 0 plus 1, berarti nomor nanti akan keluar 1. Kemudian kode yang ke B tadi adalah B yang ke 0 ya. Kode, kemudian kurung buka 0, mestinya seperti itu, diwakili B ya. 0 itu artinya lari data kode ke 1. Nama juga sama untuk lari data ke 1, biaya produksi. Muter data kedua, ya, B semula 1 tambah 1 lagi 2, kodenya B semula 0 jadi 1, berarti urutan isian data kode pada lari kedua. Nama pada lari kedua, biaya produksi, seperti itu. Oke, itu mereview untuk array atau lari. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ada pertanyaan dulu, monggo.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih mudah ya, masih ingat di pikiran kalian ya dari mata kuliah sebelumnya ya. Ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Mbak Florentia, gimana Mbak? Bisa dipahami Mbak Floren? Iya, Pak. Bisa ya, enggak ada masalah ya. Masih ingat di mata kuliah sebelumnya sudah ada tuh Mbak? Yang ini. Ah, Lupa, Pak. lupa. Ya, oke. Itu tadi untuk re ya. Kemudian hasil yang diperoleh seperti ini ya. Jadi kode, nama, kemudian biaya produksi, ada data lagi tidak, kemudian data kedua, kodenya berapa, nama, kemudian biaya produksi, ada data lagi tidak, seterusnya. Kalau datanya 10 nanti otomatis nyetaknya juga sebanyak 10. Nyetaknya juga sebanyak 10. Baik, sekali lagi ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Habis ini saya kasih tentang pengurutan, pola pengurutan. Oke, Mas Riko, gimana Mas Riko? Bisa dipahami Mas Riko? Lumayan bisa, Pak. Lumayan bisa. Mbak Karina Ayu, gimana Mbak Karina? Iya, Pak. Oke, Mbak Yuyun, mudah ya Mbak Yuyun? Iya, Pak. Oke, masih muda. Oke, selanjutnya nanti untuk latihan soal, ya. Jadi nanti untuk apa namanya yang di contoh ini ya juga dicoba, nanti juga di screenshot contoh 1, kemudian contoh 2 ya. Kemudian latihan soalnya ya, latihan soal juga nanti silahkan dicoba. Di sini NIM kalian, nama kalian, kemudian inputan array, ada kode, ada jasa satuan, ada jumlah produksi, kemudian ada biaya, ada keterangan. Nah, ini ada pengembangan sedikit. Nanti di sini ketentuannya adalah biaya sama dengan jasa, ya, jasa satuan kali jumlah produksi. Jasa satuan kali jumlah produksi, ya. Ini biaya. Kemudian keterangan ini juga re, ya. Anda boleh memakai re atau tidak masalah untuk khusus yang keterangan ini, ya. Di sini keterangan apa? Jika jumlah produksi di atas 2, maka keterangan diskon, ya. Jika jumlah produksi di atas 2, maka keterangan ada diskon. Kemudian jika jumlah produksi lebih kecil sama dengan 2, maka keterangan tanpa diskon. Jadi contohnya ini ada 2 inputan, nanti kalian coba beberapa inputan, tidak masalah. Itu tadi kaitan array. Ada bayangan enggak untuk soalnya ini? Gini aja, nanti yang dikerjakan untuk contoh silahkan opsional, kalau bisa dicoba, tapi yang dikumpulkan adalah untuk soal saja, ya. Dari soal saja yang dikumpulkan. Dari soal, karena nanti ada ketambahan kaitan pengurutan. Setelah ini saya tambahkan materi pengurutan. Nanti yang dikumpulkan adalah
hasil pengerjaan kalian dari latihan soal saja. Ya, seperti ini. Ada pertanyaan dulu untuk soalnya? Sebentar, materinya belum saya upload, ini saya terangkan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, monggo. Mbak Septian Berlian, gimana Mbak Septian? Mas Ari Putra, gimana Mas? Untuk soalnya sudah ada bayangan Mas Ari? Oke, kalau tidak ada, jadi sekali lagi nanti yang dikerjakan adalah yang soal, yang latihan soal ya, latihan soal. Latihan soal. Oh, betul. Putus-putus Mbak Erista? Suara saya apakah putus-putus? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak tadi kok ada yang komen putus-putus. Mungkin sinyal di tempat Mas siapa tadi yang ada ya. Oke, itu untuk yang latihan soal dari array. Sekali lagi ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pola pengurutan. Coba. Sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke tentang pengurutan data. Masih pakai array juga, ya. Baik, tidak ada ya. Saya lanjut ke pengurutan, coba. Yang array ini mereview sebenarnya ya. Coba saya buka ke pengurutan dulu. Oke, ya. Sudah tampil Mbak Yuyun untuk materi saya, Mbak Yuyun? Sudah, Pak. Ya. Oke, materi selanjutnya tentang sorting. Sorting, Mbak Yuyun kemarin ikut saya, Mbak Yuyun ya? Ikut kelas saya ya? Iya, Pak. Ya, tentang sorting, mereview saja ini. Yang kelasnya siapa ya? Satunya Pak siapa ya namanya? Mas Riko Pak siapa kemarin? Pak Doni ya? Kemarin, Pak. Pak Doni, yang Pak Doni, apakah sudah sampai pengurutan kemarin? Belum sampai. Baik, untuk pengurutan, ya ini kelanjutan dari variabel array. Jadi untuk pengurutan, ini kita menggunakan contoh metode bubble sort ya. Jadi kalau ada data 13765 ya, pada tahap 1 seperti ini ya. Data 1 dan 2, 1 dan 3 ini kan sudah urut. Selanjutnya tinggal mengurutkan data yang ketiga dan keempat. 2 dan 3 juga sudah urut. Tinggal kita mengurutkan data ketiga dan keempat, yaitu angka 7 dan 6. Ya kan? Tahap 2, ya. Data 1 dan 2 sudah urut, kemudian ya 7 kita taruh di belakang, 6 kita geser ke depan. 6 kita geser ke depan, 7 ke belakang, 5 ke depan. Sekarang
tinggal mengurutkan 3 dan 4 lagi. 6 dan 5 ini ternyata bermasalah. Masih belum urut ya. Harusnya 5 dulu baru 6. Ya, jadi per langkah diperhatikan. Jadi ada apakah sudah lebih kecil dari setelahnya seperti itu ya. Tahap terakhir adalah ini sudah urut. 6 dan 5 digeser, dipindah posisi saja. 1, 3, 5, 6, 7 ya. Polanya demikian. Nah, contohnya seperti ini, contoh datanya, contoh programnya. Data ke 1, kemudian kode 1, lalu jasa satuan, kemudian jumlah produksi, ya, biaya produksi 1000, keterangan tanpa diskon. Kemudian ada data lagi ya, kalau ada berarti ini juga diinput. Ya, kemudian ada data lagi ya. Lalu ini ada data lagi sampai dengan 5 data ya. Data sebelum diurutkan ini yang akan kita urutkan adalah pengurutan berdasarkan kode ya. Data sebelum diurutkan ya dicetak apa adanya. Mulai data pertama, kode 1, jasa satuan berapa, kode ketiga, ke-7, kemudian ke-6 dan ke-5. Ini data apa adanya kita cetak dengan pola array yang sudah saya terangkan di depan tadi. Kemudian ya, ini data sebelum diurutkan, ini kebetulan tercetak lagi ya. Kemudian data setelah diurutkan, ini 1, 3, 5, 6, 7 ya, 1, 3, 5, 6, 7. Ya, ini akan urut nanti berdasarkan kode pengurutannya. Anda bisa menggunakan misalkan berdasarkan apa ini? Jumlah produksi atau jasa satuan pun bisa ya. Jumlah produksi atau jasa satuan pun bisa. Kalau ini adalah urut berdasarkan kodenya ya. Jadi semula 1, 3, 7, 6, 5. Kemudian di sini 1, 3, 5, 6, 7. Data jasa satuan angka 7 tadi, kode 7 adalah jasa satuannya 4000. Di sini juga ikut ketika angka 7 bergeser di bawah. Jadi tidak hanya kodenya saja yang urut, tapi data-data yang menyertainya, yang satu baris juga ikut. Ya. 7 ini kan satu blok data tadi ya, 7. Nah, ini juga ikut ke bawah semua. 6 juga ini, seperti ini. Pindah ke sini juga tetap ya, datanya tetap semua. Nah, polanya seperti apa programnya? Ya, kode programnya. Ada array namanya kode, kemudian satuan, kode ya, jasa satuan atau satuan, kemudian jumlah, kemudian biaya, lalu keterangan. Ini array semua ya, kode satuan, jumlah, biaya, keterangan. Kemudian ada input name, ada input nama, kemudian yang bawah ini adalah perulangan untuk inputan. Nah, selama jawab ya, selama input data lagi nanti dijawab ya, maka ngulang terus. Ini ada kode, input kode, kemudian seperti tadi ditampung di kode 1 dulu, kemudian kode.append kurung buka kode 1, satuan 1 sama dengan int kurung buka info jasa satuan, di sini juga satuan.append kurung buka satuan 1. Jumlah 1 untuk perwakilan jumlah produksi ini, int info jumlah produksi, kemudian dipindahkan isinya ke variabel JML. Lalu ada biaya 1 ya. Biaya 1 ini rumusnya adalah
Rumusnya, ini hati-hati, rumusnya Anda bisa ambil dari satuan 1. Nah, satuan 1 di sini sebelum dipindah ke array, ya. Variabel, bukan variabel array-nya yang Anda kalikan, tapi variabel isiannya tadi. Biaya 1 sama dengan satuan 1 kali JML1. Kali JML1, ya. Kemudian biaya.appen, jadi biaya sudah diketemukan, biaya.appen biaya 1. Lalu print biaya 1, ya. Kemudian ini ada if jumlah 1, nah ini hasil inputan, jika jumlah 1 lebih besar 2, maka keterangan 1 diskon, keterangan.appen keterangan 1. Lalu else jika tidak maka keterangan 1 tanpa diskon, keterangan.appen keterangan 1, ya. Kemudian print keterangan 1. Nah, intinya yang pada ini adalah bagian inputan dan perhitungan di sini. Yang di bagian cetak Anda tidak perlu memproses perkalian lagi. Ini ada perkalian, di bagian cetak tinggal inputannya saja, inputan saja, ya. Di sini well B lebih kecil A. Ini kan tadi counternya atau perulangan diwakili variabel A. Selama B-nya, kalau yang di bawah untuk cetaknya adalah counter B, variabel B. Selama B ini lebih kecil dari A yang terakhir, maka cetak B plus 1 untuk nomornya. Kemudian kode kurung buka B, kode pada array pertama, satuan B, satuan pada array pertama, jumlah B, biaya B. Kemudian ada lagi keterangan, ya, keterangan ini terpotong, keterangan B. Oke, itu untuk data sebelum diurutkan. Nah, tahapannya berarti input data dulu, kemudian cetak data sebelum diurutkan, ya. Lalu ini adalah data urutan, data pengurutan, prosesnya yang perlu dipahami prosesnya. Prosesnya adalah jumlah data kita mengadopsi dari data larik yang sudah dicetak tadi sebanyak B, counter B. Jadi jumlah datanya adalah bernilai B, ya, bernilai B. Bernilai A pun sama karena A dan B sebetulnya A terakhir dan B terakhir itu nilainya sama, ya, jumlah data B. Kemudian kita tambahkan variabel C, di mana ring-nya adalah jumlah data min 1. Nah, jumlah data min 1. Jumlah data misalkan tadi 5, berarti ya 5 min 1, ya. Kemudian mulai 0, ya, ringnya itu 5, mulai 0. Kemudian bergesernya adalah ke belakang, minus 1, berkurang 1, berkurang 1, ya. Kemudian di sini ada for D. For D itu in rank C, artinya ini perulangan di dalam perulangan, ya. Jadi polanya adalah kita akan mengulang yang ada di for ini, for kedua. Baru kalau for kedua ini selesai, kembali ke for pertama. Kemudian jadi urutannya for C ini pertama, ya. Kemudian menghabiskan dulu perulangan dari for D. Misalkan for D ada 5 langkah, ya 5 langkah. Kemudian C kedua, nanti D selesaikan 5 langkah lagi. Untuk pengurutannya tadi menyeleksi lokasi pertama dan kedua lebih kecil atau tidak, lokasi kedua dan ketiga lebih kecil atau tidak, ya. Jadi for D in rank C, artinya sebanyak data min 1 ini, ya. Nah, ini yang paling perlu. Ini yang paling perlu, ya. Apakah kode D, ya, apakah kode D, artinya kode D ini kode sebelumnya lebih besar dari kode
setelahnya. Maksudnya seperti ini. Apakah 1 lebih besar daripada 3? Lebih besar atau lebih kecil tadi sebenarnya? Lebih besar ya. Ini untuk pengurutan naik ya. Ini untuk pengurutan naik. Kalau mau pengurutan turun diganti lebih kecil ya. Apakah kode D lebih besar kode D plus 1 ya. Kemudian ada variabel temp ya, ini penampungan sementara ya. Kita kasih variabel temp, kamu kasih variabel tampung juga tidak apa-apa. Logikanya seperti ini, temp sama dengan kode D ya, kode D artinya kode sebelumnya. Kemudian yang kedua, kode sekarang sama dengan kode setelahnya ya. Kemudian kode setelahnya kembali dipindahkan ke lokasi awal. Jadi lokasi awal itu berisi kode pertama misalkan ya. Kemudian kode pertama diisi, tempat kode pertama diisi kode kedua. Kode kedua dikembalikan ke kode pertama lagi. Karena ini ada proses yang ganjil ya, proses yang ganjil dalam artian lebih besar, terjadi lebih besar ini. Nah, seperti ini misalkan 7 dan 6 ini kan terjadi lebih besar. Ya. Data sebelum dan sesudah karena ini pengurutan naik ya, harusnya 6 dan 7. Nah, ini seleksinya di sini. Karena ini lebih besar dari kode setelahnya, karena 7 lebih besar daripada 6, nah, maka harus ada perpindahan tempat. Tapi selama kode sebelum dan setelahnya ini lebih kecil sebelumnya, tidak ada perubahan. Nah, seperti ini kan kode sebelumnya ternyata lebih besar dari setelahnya. Ini harus dilukir tempatnya. Cara melukir tempatnya ya tadi. Temp sama dengan kode D, ya, kode yang lebih besar, sementara kemudian dilukir lagi, dipindahkan tempatnya, bahwa kode sekarang ditempati kode yang setelahnya. Kemudian dipindah lagi kode setelahnya ini berisi kode yang pertama, dipindah saja dari misalkan 7 dan 6 ini dipindah tempat, 6 dan 7. Ya, perpindahannya ada 3 langkah tadi. Perpindahannya ada 3 langkah ya. Jadi temp sama dengan atau tampung sama dengan kode D, kemudian kode D sama dengan kode D plus 1. Kode D plus 1 sama dengan temp atau tampung. Ini baru kode yang dipindah supaya yang kode terus harga satuan bisa berpindah, ini juga melakukan hal yang sama. Perpindahan tempat. Jumlah juga melakukan hal yang sama. Ini mudah ya. Kemudian ini juga biaya melakukan hal yang sama. Lalu keterangan melakukan hal yang sama. Itu. Jadi titik poinnya ada di sini, perpindahan tempatnya ada di sini. Ya. Perpindahan tempatnya ada di sini. Yang di bawah tinggal kita mencetak dari hasil perpindahan tempat tadi. Ya, will kita tampung E lah ya. Kan kalau larik itu kan istilahnya tempat penampungan ya. Array itu tempat penampungan. Jadi datanya itu dari yang diinputkan tadi akan tetap mengendap selama program itu belum keluar. Belum keluar dalam artian belum exit ya, belum keluar dari proses. Kalau selama proses kemudian keluar, dikompil lagi, di-run lagi ya, maka data yang tadi tersimpan akan hilang. Nanti berbeda kalau ada pelajaran yang namanya basis data, data itu akan selalu tersimpan walaupun komputer mati. Bedanya itu. Kalau array itu hanya penyimpanan sementara, jadi proses kita akhiri, ini program kita jalankan, kemudian kita exit,
Lalu kita run lagi ya datanya hilang. Kalau dengan menggunakan database akan tersimpan selamanya selama belum dihapus seperti itu. Konsep perpindahannya seperti itu ya. Nanti gunakan konsep ini aja. Monggo ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Nanti materinya saya share. Untuk absen silahkan di Kulino sama di FT, baik yang kelas Senin sama Rabu sudah saya buka ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Baik, itu nanti ada bagusnya dicoba dulu ya, tetap dicoba. Kemudian nanti, jadi nanti yang dikumpulkan tadi sekali lagi ya, yang dikumpulkan, sebentar. Ini saya keluar dulu. Berarti nanti yang dikumpulkan adalah soal array ini, yang soal, bagian soal saja. Ya, hasilnya seperti ini, programnya seperti apa. Kemudian untuk yang pengurutan ini silahkan Anda coba, tapi tidak perlu dikumpulkan. Ya, silahkan Anda coba, tapi tidak perlu dikumpulkan. Nah, tadi yang dikumpulkan adalah soal pada file array, materi array ya. Saya nanti tambah 1 ya. Ini yang dikumpulkan buat programnya seperti apa. Yang dikumpulkan lagi adalah ini ada soal dari kelas terdahulu ya. Ini ujian akhir semester kode A seperti ini. Nanti silahkan Anda buat programnya. Ini sudah ada data ke otomatis, kode produksi ini inputan, target produksi ini if ya. Ini ada ketentuannya di sini. Kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi ada inputan ini, kemudian ada laporan sebelum diurutkan. Kemudian ada laporan setelah diurutkan. Pengurutannya berdasarkan kode. Ya, ini kan semula enggak urut ya. P1, P1, P2. Kita balik menjadi urutan yang tertinggi dulu. P2, P1, P1. Ya, pokoknya sesuaikan ini. Jadi nanti tinggal perubahan. Kalau ini tidak lebih besar ya lebih kecil, nanti coba dicoba di bagian tahapan pengurutannya. Nah ininya nanti kalau tidak lebih besar ya coba ganti lebih kecil. Ya. Oke, yang dikumpulkan itu contoh pada array tadi, contoh soal, sama progres latihan soal dari kelas sebelumnya, di semester sebelumnya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Nanti silahkan diputar. Ini kan saya rekam, nanti coba Anda putar lagi sambil materinya saya upload di Kulino. Kalau untuk pengurutan secara garis besar tadi ya mungkin masih bingung ya, tapi polanya bisa ya Mbak Arsinta.
Mbak Yuyun ini hanya mengulang, Mbak Yuyun. Saya kira Mbak Yuyun masih ingat ini. Tinggal buka saja ini materinya. Ya, Mbak? Iya, Pak. Ya, Iya, masih filenya, Pak. masih ingat ya. Yang dari Pak Doni mungkin belum dikasih pengurutan, maka harus mengikuti materinya nanti. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Selepas ini saya share materinya, bisa Anda baca lagi. Yang lain gimana? Ada pertanyaan tidak? Mas Rilo Prafudin, Mas Wildan gimana, Mas Wildan? Oh iya, seperti kelas lain, saya mengadopsi dari kelas lain juga. Setelah ini nanti kalau rekamannya sudah selesai, saya upload di YouTube. Nanti mungkin ini saya yakin ada yang hanya manteng meet saja, kemudian mungkin ditinggal atau gimana. Untuk lebih jelasnya nanti videonya tolong diputar di YouTube. Kemudian di kolom komentar ya silahkan Anda input name dan nama juga ya di kolom komentar dari video yang akan saya upload di YouTube ini. Nanti silahkan input name dan nama kalian. Ya, silahkan input name dan nama kalian ya. Supaya untuk memastikan bahwa juga sudah mungkin ada yang saya yakin ada yang enggak konsen di materi saya. Walaupun saya nanti upload materi, nanti silahkan diputar videonya wes. Absensi di situ masukkan name dan nama. Seperti itu ya untuk mereview ya, Mbak Mas. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, untuk saya ngadopsi dari kelasnya Bu Ratih juga seperti itu. Mohon nanti diberikan name dan nama di kolom komentar. Oke, ada pertanyaan dulu. Sekali lagi, setelah ini saya upload materinya dulu. Jadi yang dikumpulkan contoh pada materi tadi pertama dan contoh soal UAS tadi. 2. Yang contoh lainnya silahkan kalau mau dicoba dulu, tidak apa-apa. Tapi yang dikumpulkan 2 tadi. Sekali lagi ada pertanyaan, silahkan. Oke, belum ada. Kalau tidak ada, nanti langsung bisa dicoba. Ya, jadi yang kelas Rabu sudah saya gabung. Silahkan absen sekalian hari ini. Absen di Kulino sama FT. Sekaligus mulai besok bisa absen di YouTube ya. Karena saya harus nunggu file rekamannya terkirim di drive-nya dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan saya lanjut nanti kalau ada pertanyaan di WA group atau langsung ke saya silahkan. Jadi tidak satu perkuliahan full harus di meet ya. Kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih Mbak Yuyun, Mbak Erista, Mas siapa nih? Mbak Floren, Mas Ari. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.